Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya penulis mau bahas oli lagi. Ini mau bahas soal kesetiaan orang pada oli mesin walau motornya itu bolak-balik bermasalah. Dan juga orang ngotot bahwa aditif oli itu perlu. Jadi yang soal aditif oli dulu, orang ngotot pakai aditif oli dulu. Maaf ya penulis, mending nggak nyertakan postingannya. Nyelekit dan sok tahu ya. Jadi disebut itu aditif itu wajib. Alasannya apa? Kalau misalnya nggak perlu, kenapa kok sampai pabrikan aditif buat produk aditif? Alasannya itu mungkin penjelasannya kaum milenial ya. Soalnya kalau dari sisi orang-orang lama itu sudah tahu lah, banyak cerita-cerita aditif oli itu yang ternyata menipu. Jadi terutama yang jualan aditif extreme pressure atau ZDDP itu yang sering terutama kena karena klaimnya berlebihan, klaimnya kan gila-gilaan itu ya, termasuk sama lah kayak orang jualan aditifnya Eco Racing itu kan berlebihan. Dibilang kendaraan bisa lebih irit berapa persen itu bisa tenaganya meningkat gitu. Banyak pemakaian oli bisa awet sampai 2 kali lipat dan seterusnya. Ini contoh pemakaian lampu emergency yang salah ya. Nggak mau belok kiri, nggak mau belok kanan, pakai lampu emergency. Nah, terus pemakaian aditif ini ditanya penulis nyebut ya ke orang yang beli aditif oli atau oil treatment itu menganggap pabriknya goblok, pabrik oli ya. Misalnya orangnya sudah beli oli mobil one, oli Amsoil atau oli Motul gitu ya, terus orangnya beli aditif oli, berarti orangnya itu nganggep mobil one itu goblok, insinyurnya Motul itu goblok, insinyurnya ya wis pokoknya insinyur oli yang nggak produksi aditif itu goblok semua. Karena apa? Ya yang namanya oli itu kan harusnya sudah sepaket toh, sudah ada aditifnya. Ngapain kok goblok banget? Enggak, suaranya berisik sekali ya yang sebelah. Ngapain kok enggak sekalian ditambahkan ke olinya? Becus enggak sih buat oli? Kenapa kok sampai kalah sama yang buat aditif oli gitu? Padahal yang buat aditif itu mereknya ecek-ecek. Masa pabrik terkenal kalah sama pabrik ecek-ecek? Itulah istilahnya kalau orang yang mania aditif oli kayak gitulah. Jadi ya dianggap pabrikan itu nggak becus lah bikin oli. Komentarnya aneh-aneh loh ya, dibilang gitu
Jangan bilang-bilang goblok. Goblok itu bisa tahu sampean sendiri yang goblok gitu ya, ngomong ke penulis kayak gitulah. Ini kaitannya dengan pakai minyak goreng gitu ya. Pakai minyak goreng ya penulis alasannya itu sih, pakai minyak goreng. Nanti aja penulis jelaskan ya. Bahas dulu soal aditif oli dulu. Orangnya nggak terima, dia ngomong gitu. Katanya itu pabrikan yang bener ya, katanya ya. Lucu, yang ngebas malah nyiunya. Katanya yang bener itu pabrikan jual oli itu terpisah. Ada oli sendiri bahannya, terus sama aditifnya sendiri, bisa gitu. Katanya bukti ya, tentu aja nggak mungkin ngasih bukti ya, karena memang nggak ada seperti itu ya, nggak ada cerita seperti itu ya. Orang jual oli ya wis lengkap sama aditifnya, ngapain dipisah gitu loh. Tapi kok orangnya yang ngomong pisah gitu loh, sesuatu yang aneh lah. Itu bego banget sih. Lampu darurat ngapain dinyalain terus gitu loh, gaya kok. Gak jelas. Itu nggak ada bedanya dengan mak-mak itu, orang yang nyalakan lampu darurat terus menerus itu wis pantas disebut mak-mak itu. Wis terus ngaco orang kayak jalan ya. Sama lah orang yang pakai aditif itu, mengandalkan aditif. Orang itu tergiur aditif itu karena apa sih kebanyakan? Aditif itu yang ditawarkan lebih itu apa sih? Nah, aditif, anti-wear aditif itu menawarkan nilai lebih pada kemampuan oli untuk menahan tekanan yang sangat tinggi, terutama itu oil treatment itu ya, atau ada yang rendah-rendah juga lah. Jadi terutama yang dijual oleh penjual aditif oli, oil treatment, itu adalah kemampuan oli untuk melindungi mesin di saat logam dengan logam sudah bersentuhan. Jadi kalau logam dengan logam bersentuhan ada kemungkinan aus, gesek-gesek gitu, gesekannya logam dengan logam. Olinya, bahan olinya sendiri itu sudah nggak kuat. Biasanya memang jumlah aditif ini di oli mesin ya yang bagus itu dibatasi, emang nggak banyak ya, alasannya nantilah banyak. Terus ya aditif ini memang benar fungsi. Jadi di saat terjadi gesekan logam dengan logam itu, antara logam ini jadi terbentuk lapisan khusus ya dari aditif tersebut, aditif extreme pressure atau aditif anti aus. Ini ada levelnya ya, levelnya itu berdasarkan suhu dan tekanan. Jadi di level rendah ada boron, di level agak tinggi lagi ada ZDP, di level tinggi lagi ada moli. Molybdenum atau titanium lah, kira-kira sama seperti itu. Nah, aditif ini kena panas akan membentuk terjadi reaksi kimia. Jadi ada reaksi kimia antara permukaan logam dengan aditif tersebut. Ya tentu ada batasannya ya.
anti aus ini, lapisan anti aus ini yang terbentuk dari suhu sangat panas karena ada karena ada gesekan itu akan mencegah aus. Jadi sebelum ausnya parah, lapisan itu terbentuk jadi lapisan keras, licin. Licinnya itu karena protol ya, gampang protol. Jadi permukaannya itu kayak bersisik gitu lah. Karena bersisik, karena lapisannya keras, jadi jadi licin. Ya tentu ada yang namanya hard coating, hard lubrication atau apa, lupa wes, pokoknya ada yang pelapisnya di logamnya sendiri itu ada. Tapi di oli juga bisa dibuat itu. Nah, memang benar aditif tersebut fungsi. Memang benar aditif tersebut bisa memberikan hasil yang luar biasa di uji One Arm Bandit ya. Ya, hasilnya luar biasa. Tapi ada alasan mengapa pabrik oli nggak ngasih aditif tersebut berlebihan. Yang pertama adalah aditif tersebut sifatnya adalah konsumtif, cepat habis. Kalau cepat habis kan harus dikasih banyak-banyak banget, dikasih yang luar biasa. Iya. Tapi masalahnya kalau aditif itu terlalu banyak, maka kemampuan untuk membersihkan ruang mesin jadi berkurang. Kemampuan untuk melarutkan jadi berkurang. Kemampuan apalagi antioksidasinya juga berkurang. Karena apa? Aditif ini kan untuk bisa berfungsi dengan baik, ada yang butuh bisa nempel ke dinding permukaan logam. Tapi kalau aditif tersebut terlalu banyak, yang nempel jadi aditifnya itu, bukan misalnya anti aus lah, aditif antioksidas, kalau anti aus kan memang itu anti aus ya, aditif antioksidasi, aditif pembersih, aditif pelarut dan seterusnya, itu yang fungsinya bukan untuk anti aus. Itu jadi kalah lah dengan aditif anti ausnya ya, aditif extreme pressure-nya. Memang benar itu akan melindungi mesin ketika mengalami tekanan dan suhu tinggi. Tapi itu sebenarnya sudah merupakan kegagalan fungsi oli. Jadi fungsi oli itu adalah melapisi antara dua permukaan logam. Oli ya, cairan oli ya, bukan aditif. Nah, kalau misalkan tujuannya aditif, dikasih aditif topo, jadi kayak bedak gitu. Tapi enggak. Harusnya yang kerja utama memisahkan logam dengan logam itu bukan aditifnya, tapi olinya. Dan pabrik oli yang bagus itu nggak mengandalkan aditif anti aus, tapi mengandalkan oli dengan film strength tinggi. Jadi bukan dari sisi kekentalan ya, nggak harus kental, tapi pakai bahan oli yang film strength-nya tinggi. Misalnya olinya dari bahan PAO yang film strength-nya rendah, atau bahan dari oli grup 3 semi sintetis atau sintetis yang dari bahan gas to light, gas to liquid, itu kan perlindungannya jelek, kemampuannya melapisi oli jelek. Nah itu dikasih yang dengan yang bagus, dengan yang film strength-nya bagus, seperti misalnya ether.
Ya intinya lah, pabrikan itu kalau pabriknya kena, itu yang ditingkatkan itu olinya, bukan nambahi aditif itu. Karena seharusnya dalam operasi normal, kondisi logam dengan logam itu diusahakan seminimal mungkin lah. Sangat jarang terjadi. Jadi misalnya mesin idle atau mesin gaspol, jangan sampai terjadi ketemu logam dengan logam itu. Diusahakan yang kerja itu bahan olinya. Baru pas ketika sesekali kemampuan oli itu berkurang karena sesuatu masalah ya, baru aditifnya itu kepake. Jadi cara kerja operasi oli itu bukan mengandalkan aditif. Jadi misalnya gas itu enggak aditifnya yang dipakai, tapi olinya. Makanya namanya oli mesin dan bukan bubuk mesin, karena yang harus menahan beban, yang harus melapisi permukaan logam itu adalah olinya. Terus ya, pabrikan yang pinter juga tahu bahwa aditif tersebut terlalu banyak juga nggak bagus. Aditif padatan, aditif extreme pressure, aditif ZDDP itu terlalu banyak nggak bagus. Kalau ZDDP itu masalahnya pada kerusakan kerusakan catalytic converter. Kalau aditif padatan extreme pressure, problemnya ada di kerak dari yaitu kandungan aditif padatan tersebut biasanya sering disebut spas, SPASH, spas, singkatan dari sulfated as. Sulfated as ini kalau banyak bisa menyebabkan kerak di ruang bakar, kerak di dinding silinder, kerak di piston, juga kerak di katup intake. Ya begitulah, kerak lah intinya kerak. Dan kerak itu jadi sumber masalah juga ya. Makanya itu pabrikan itu memperhatikan nilai spas. Kalau nggak butuh-butuh banget nggak usah dibanyakin. Makanya kalau mesin bensin itu nilai spasnya sedikit itu karena ya diusahakan sedikit, karena ya mesin bensin itu nggak butuh yang namanya lupa yang pokoknya hubungannya dengan bahasa itu loh, apa sih namanya, yang kalau mesin diesel harus tinggi, TBN nggak butuh tinggi kan mesin bensin. Nah itu makanya dipakai aditifnya sedikit. Kalau mesin solar, mesin diesel kan butuh banyak, makanya dibanyakin. Spasnya banyak ya keraknya mesin diesel jadi banyak, tapi ya sudah beda lagi kan problemnya ya, yang jelas itu. Jadi spas, kerak itu jadi alasan pabrik oli nggak nambahi. Selain itu ya dari sisi emisi, kayak dari sisi yang lain-lain lah, bukan karena nggak mampu. Karena kalau mengandalkan aditif itu ya umur oli nggak akan bisa panjang. Karena kalau bahan olinya kurang terus pakai aditif itu terus ya cepat habis, jadi nggak awet. Belum lagi fungsi-fungsi lain jadi terganggu. Karena ya namanya oli itu butuh bisa macam-macam. Kalau memperbesar satu sisi, yang lain jadi
kalah, jadi harus dikorbankan. Makanya ada istilah resep. Makanya jadi ada istilah keseimbangan kimia, karena ya apa, dicari yang bisa oksidasinya bagus, antioksidasinya bagus, anti ausnya bagus, apalagi pelarutnya bagus, daya pembersihnya bagus semua kan nggak mungkin. Makanya ingin dicapai salah satunya saja, ya ingin dicapai biar rata-rata bagus, bukan ditingkatkan salah satunya saja dengan pakai ya aditif anti aus yang berlebihan. Karena pemakaian aditif anti aus yang berlebihan pun bikin oli nggak awet. Kalau oli nggak awet ya cepat rusak kan mesin. Ya kayak contohnya ya Malup Supermatic yang penulis pakai itu, tahan cuma 400 km. Ya menurut penulis itu karena aditif anti ausnya, aditif extreme pressure-nya terlalu banyak. Sementara itu Fastron Techno 15W50 lebih sedikit dan olinya lebih stabil, makanya bisa lebih awet. Ya itulah soal aditif ya. Nggak paham mengapa kok ngasih ngeyel kalau pabrikan oli mesin itu dianggap pasti produksinya terpisah antara aditif dan olinya. Nggak paham lah. Nanti saya penulis teruskan lagi, mau beli oli ini, penulis khawatir olinya nggak kuat. Oh ya, soal aditif ini penulis kan sempat tanya ya, kenapa kok kalau merasa aditif olinya itu bagus ya, Mas, mengapa kok kalau merasa aditif olinya bagus nggak pilih beli oli dengan merek aditif yang sama sekalian toh? Kalau merasa yang buat aditif oli itu insinyurnya jago, pinter, hebat-hebatnya, kenapa nggak sekalian beli olinya? Nah, kalau misalnya merasa yang buat aditif oli ini kemampuannya canggih, ya jangan beli aditifnya loh, beli olinya sekalian kan. Resepnya pas, aditifnya nggak tumpuk-tumpuk dengan yang bawaan, aditifnya nggak nyampur-nyampur kacau dengan bawaan, dijamin pas, dijamin cocok. Jadi kalau ada aditif merek BM1 ya beli olinya BM1, aditif Top One belinya Top One, aditif Jumbo beli olinya Jumbo, aditif Delta Loop beli olinya Delta Loop, aditifnya STP beli olinya STP, ya kayak gitulah. Kenapa kok beli aditif tok? Ya sebenarnya tahu sendiri kalau yang buat aditif itu pabriknya ecek-ecek, nggak mampu buat oli yang bagus. Ya entah gitulah alasannya, nggak tahu lah. Terus aneh kan, ngapain beli aditif nggak beli olinya sekalian? Yang penulis aja ngomong sih bisanya ngawur ya ngomongnya, asal jeplak. Ya itu tadi jawabnya, karena yang buat oli mesin itu kalau jual aditif terpisah. Ya wis lah kayak gitu kan. Nggak masuk akal lah ngomongnya itu. Jelas loh, pabrik oli contohnya ya manapun ya, mobil Amsoil kayak itu, kalau kita lihat di FAQ, jadi bagian
Sorry kok FAQ. Sorry. FAQ biasanya Q&A ya. Kalau FAQ itu beda lagi. Q&A biasanya ya. Tapi bener ya. Termasuk juga frequently asked question. Jadi bukan question and answer. Jadi yang sering ditanyakan adalah, perlu nggak tambah aditif? Jadi saya sudah beli nih oli sampean. Terus kalau saya tambah aditif lagi, boleh nggak? Bisa tebak nggak jawabannya pabrik oli? Nggak mas, ini resepnya sudah dibuat pas kok. Nggak usah lah nambah-nambah aditif oli lagi. Ngapain terus tambah-tambahin aditif? Kita ngasih resep sudah pas kok. Kalau pengen yang paling bagus ya cari yang mahal. Produk saya yang mahal ini. Kalau pengen yang ekonomis, yang aditifnya lebih sedikit, aditifnya lebih murah, ada produk ini. Itu beres dah. Lagi pula yang namanya aditif oli itu jelas bukan solusi murah itu. Aditif oli murah itu berapa ya harganya? Penulis pernah baca itu 70.000, 100.000, gendeng lah. Toko oli apa? Masa pasangannya aditif gitu oli murah? Enggak matching toh. Enggak matching sama sekali. Aditif mahal kok pakai oli murah ya. Olinya mahal juga ya. Oli minim berapa ya? Minim yang 100.000 ya. Oli 100.000, aditifnya 100.000 juga. Wis mantep. Kenapa nggak sekalian beli oli 200.000 mas? Entahlah, jangan tanya penulis, nggak tahu penulis. Edan no. Nah, terus kan orangnya tanya juga. Kalau menurut saya pakai minyak goreng itu bodoh, goblok, aneh banget. Ya kalau dilihat dari sisi harga ya, aditif itu harganya berapa ya? Aditif oli itu ya mungkin ada yang ecek-ecek aditif oli 30.000, tapi apa ya mau beli? Gak mungkin beli lah. Lagi pula bukan cuma murah ya, minyak goreng itu memberikan sesuatu yang istimewa. Ngapa istimewa? Karena minyak goreng itu memberi sifat yang mirip dengan esternya PAO. Jadi nambah film strength. Itu istimewa. Yang ditingkatkan itu bahan olinya, bukan aditifnya. Nggak nambah aditif extreme pressure. Jadi karena bukan aditif extreme pressure, makanya spasnya nggak nambah, sulfated asnya nggak nambah. Nggak ada istilah kerak-kerak gitu kalau pakai minyak goreng. Karena ya yang ditambah bukan padatan, bukan aditif EP ya, nggak nambahi spas. Lagi pula ya minyak goreng ini kan tujuannya banyak orang yang lebih ke ekonomis lah. Kalau penulis sih lebih ke apa, meningkatkan kemampuan oli yang ada. Jadi kalau pabrik bagus yang harganya mahal-mahal yang 200 ribuan ke atas, itu pasti oli itu sudah seimbang, udah film strike-nya udah dibuat bagus. Nah kalau yang harganya murah-murah, pabrik terkenal tapi harga olinya murah, yang apa 70.000 yang di bawah 100.000, itu kan bahannya nggak maksimal, pasti ada yang kurang, esternya nggak ada. Kayak itulah contohnya Motul, bedanya Motul 5100 yang ester dengan yang nggak ada tulisannya ester itu kan beda jauh kan ya. Nah itulah kita pengen nambah pakai minyak goreng. Harga minyak gorengnya juga
1 liter 25.000 lah anggap aja. 1 liter itu padahal kita butuhnya paling cuma 100 ml. Ya 2.500 rupiah. 2.500 rupiah itu dianggap aneh. Ya terserah lah. Ya sampai lupa ini mau bahas yang itu ya, yang kesetiaan orang sama oli itu ya. Pokok bahas pendek. Maksudnya penulis gini, orang kalau misalnya motornya rusak ya, itu yang disalahkan apa? Soalnya gini, orang itu mempertanyakan pakai minyak goreng itu lek mesinnya rusak, gitu loh. Itu yang dibikin senjatanya. Mesinnya ambrol, mesinnya jebol, mesinnya ya gitu ya. Tapi kita lihat sendiri faktanya soal oli mesin yang katanya rekomendasi pabrikan. Kalau mesinnya rusak misalnya, noken as aus, terus apa yang sering itu stang pistonnya aus, jadi bearingnya oblak. Terus apalagi VVA aus, bearing oblak. Terus transmisi bearingnya oblak. Nah gitu yang disalahkan apanya? Komponennya ya baik bearingnya terutama, padahal bearingnya mestinya udah lumayan bagus. Yang disalahkan, yang diperkarakan bengkel biasanya apa? Ini kemungkinan olinya pernah habis, padahal oli habis itu adalah sesuatu yang sangat langka. Jadi bisa yang sering terjadi itu karena olinya kemampuannya nggak cukup. Tapi orang nggak nyalahkan oli ya, nggak mungkin nyalahkan. Jadi orang ngomong apa yang bilang, kalau misalnya pakai minyak goreng mesinnya ambrol ini. Mesin ambrol juga yang disalahkan bukan oli. Kalau yang oli jelek itu oli rekomendasi pabrikan. Jadi itu ngomong nggak sesuai kenyataan itu. Anehnya ya, udah tahu bearing oblak dan VVA oblak itu habis gitu beli oli orisinil lagi, sama nggak takut. Jadi pikir itu karena emang sudah gitu, wajar komponen cepat rusak itu wajar. Padahal zaman dulu bongkar mesin komponen aus oblak macam-macam sangat jarang sekali terjadi, cuma karena oli palsu. Kalau sekarang sama oli orisinil pun tetap bisa rusak. Nah anehnya orang ya tetap aja beli oli resmi, oli bikin rusak dibeli lagi. Tapi ya karena orang nyalahkan ke mesin. Nah gitu kok ngomong apa kalau mesin rusak pakai minyak goreng pasti apa ya, padahal ya yang pakai minyak goreng itu rata-rata puas karena apa? Mesinnya halus, mesinnya enak, mesinnya awet. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.